Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat subuh memiliki nilai yang tinggi dalam syariat Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan langsung umatnya yang menunaikan salat subuh. Orang yang menunaikan salat subuh juga disaksikan oleh para malaikat. Akan tetapi ada bacaan surat pendek yang tidak dianjurkan. Lantas, apa keutamaan salat subuh? Bacaan surah apa yang tidak dianjurkan di waktu subuh? Benarkah malaikat menyaksikan langsung ketika kita menunaikan salat subuh? Apa keutamaan menunaikan salat subuh? Sahabatku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat subuh ditunaikan jelang terbitnya fajar, waktu di mana orang-orang dalam keadaan yang terlelap tidur. Betapa banyak kaum muslim yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya ketimbang bangun untuk melaksanakan salat. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan salat subuh mulia dengan keistimewaan tunggal, bahkan memiliki sifat-sifat tertentu yang tidak terulang pada salat lainnya. Saking istimewanya, orang yang mengerjakan salat subuh didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Imam Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdoa, bahkan tidak ada perantara di antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara jasadiah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain dijelaskan bahwa orang yang melaksanakan salat subuh berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Bahkan jangan kau cari jaminan Allah dengan sesuatu selain daripada salat yang pada saat kau mendapatkannya justru kamu tergelincir ke dalam api neraka." Hadis riwayat Imam Muslim. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan jaminan, mungkin akan manusia sulit untuk menjangkau dan menebaknya. Di antara janji Allah bagi hambanya yang taat menunaikan ibadah salat subuh adalah kelak di surga nanti akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kami sedang duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenamnya matahari. Maka lakukanlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa salat subuh merupakan waktu yang paling baik untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap kalian ridhonya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu melewati batas." Quran Surah Al-Kahfi ayat 28.
Lantas surah apa sajakah yang tidak bisa dianjurkan ketika salat subuh? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, begitu utama dan keistimewaannya salat subuh sampai ada bacaan surah tertentu yang tidak dianjurkan dalam Al-Quran. Surah Al-Isra ayat 78 dijelaskan bahwa malaikat menyaksikan langsung orang yang menunaikan ibadah sholat subuh. Dari tafsir ayat tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa pada salat subuh setelah bacaan Al-Fatihah disunatkan membaca Al-Quran yang panjang, baik surah ataupun ayat, di mana tradisi nabi-nabi terdahulu yang kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW. Para sahabat tabi'in dan salafus soleh membaca ayat-ayat tersebut, surah yang panjang, ketika menjadi imam salat subuh. Maka dari itulah seorang imam salat subuh setelah membaca surat Al-Fatihah jangan membaca surat pendek, apalagi super pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini bukan masalah sah dan tidak sahnya dalam bacaan dalam salat, melainkan masalah untung dan rugi. Perkara sah sudah pasti sah, akan tetapi rugi karena disaksikan banyak malaikat. Maka tentu sangat sayang sekali jika hanya ayat pendek yang dibacakan. Karena apabila semakin banyak huruf-huruf Al-Quran yang dibaca dalam melaksanakan salat subuh yang disaksikan oleh banyak malaikat, akan menambah catatan amal kebaikan kita yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat. Rasulullah SAW menunjukkan contoh-contoh bacaan salat subuh yang menandakan syarat akan makna tertentu. Pada beberapa riwayat, Rasulullah SAW disebutkan sering membaca surat Al-Waqiah, surat At-Tur, surat Qaf, surat At-Takwir. Rasulullah SAW juga biasa membaca surat Ar-Rum, surat Yasin, dan surat As-Saffat. Dari Jabir bin Samurah, ia berkata, Rasulullah